Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah dengan segala curahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini, khususnya pada daerah Sigi pada malam hari ini diguyur hujan. Insya Allah ini merupakan keseluruhan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan ini termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah yang dibawa oleh beliau, tetesan air mata, keringat darah perjuangan beliau, maka sampailah agama yang mulia ini pada diri-diri kita sekalian, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang senantiasa memegang teguh ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin. Baik pemirsa Wahda Islamiyah Sigi, ya, di akun Facebook Wahda Islamiyah Sigi yang dirahmati Allah, pada malam hari ini ya, kita masuk pada pembahasan yang cukup menarik, dan ini sudah sangat tersebar di kalangan masyarakat, ya, terkait dengan Tibun Nabawi, ya, pengobatan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satu pengobatan tersebut adalah ruqyah syariah. Dan insya Allah pembahasan yang sangat menarik ini tentunya dengan pemateri yang mumpuni pula di bidangnya, ya, yang beliau sudah malalang buana melalui media ruqyah ini. Insya Allah dalam pembahasan-pembahasan beberapa waktu ke depan kita akan mengambil manfaat yang akan disampaikan oleh beliau. Baik, terlebih dahulu kita sapa dulu pemateri kita. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Iya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu yang ada, karena kita mulai dari ba'da maghrib insyaallah hingga masuk waktu isya, maka kami persilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Andi Setiawan hafizahullah, untuk menyampaikan apa itu ruqyah dan apa yang membedakan ruqyah syariah dan ruqyah-ruqyah syirkiyah. Ya, ruqyah-ruqyah yang dibawa oleh para dukun tentunya. Tafadhol Ustaz. Taib, syukran atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita malam hari ini pertemukan di tempat ini, ya, dalam kajian seputar ruqyah syariah yang insyaallah beberapa menit ke depan kita akan membahas sedikit, ya, dari sekian banyak materi-materi dalam ruqyah syariah. Salawat dan salam kita turun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ya, sesuai dengan tema kita seputar ruqyah syariah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yang mana fenomena saat ini, ya, kalangan umat kita, ya, banyak sekali terlalu fokus dalam kehidupan dunia, mengejar kehidupan dunia, sehingga melupakan apa tugasnya, ya, ketika Allah ciptakan manusia-manusia untuk turun ke bumi. Sesungguhnya tugas kita sedikit saja, ringan saja, ya, beribadah kepada Allah. Tujuannya apa? Untuk mensucikan hati-hati kita semua, membersihkan hati-hati kita semua, ya, supaya selalu berbuat ikhlas, ya. Kenapa? Ikhlas sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Banyaknya pasien-pasien, ya, kita berbicara sesuai dengan apa yang kami dapati di kehidupan ini, hari-hari kami meruqyah. Banyaknya pasien-pasien kami yang sakit akibat terlalu fokus kepada masalah dunia, ya. Mereka kerja dari pagi sampai malam, kadang, ya, kadang sampai melupakan ibadah, sholat tidak, ngaji tidak, ya. Sungguh sesuatu yang sangat merugi, ya.
untuk itu kaitannya dengan ruqyah syariah, salah satu penyebab banyaknya orang yang sakit medis maupun non medis adalah hati. Hati ketika ada sedikit rasa hasad, rasa dengki, rasa tidak suka, itu akan membuat beban pikiran kita bertambah. Yang sesungguhnya permasalahan-permasalahan itu tidak perlu kita pikirkan sebenarnya, tapi kita pikirkan, akhirnya dari pikiran itu menimbulkan rasa sakit. Banyak gangguan non medis, kita katakan non medis, itu diakibatkan karena terlalu fokus kepada dunia. Insya Allah rasa serakah muncul, tidak puas muncul, kecemburuan muncul ketika ada saudaranya, tetangganya, teman-temannya yang berhasil, ada rasa hasad di situ. Malah yang kasihan dari rasa tidak puas itu, ada yang melakukan kegiatan atau rasa ketidakpuasan itu dengan menggunakan guna-guna dan sihir. Nah, untuk itu kami akan menyampaikan kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita mengalami gangguan medis maupun non medis, seyogyanya kita kembali kepada Allah dahulu. Kembali kepada Allah, muhasabah diri. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka ketenangan akan hadir, kenyamanan akan hadir, kehidupan kita lebih tenang. Apalagi setiap hari kita ibadah sholat, sholatnya tidak hanya sekedar sholat, hanya sekedar akan menggugurkan kewajiban kita, tetapi sholat itu dihadirkan dengan rasa ikhlas. Kemudian kita ngaji, tadarus Quran dengan penuh keikhlasan, itu lebih menimbulkan rasa ketenangan, karena dalam surat salah satu ayat, wa nunazzilu minal Qur'ani wa huwa sifa'u muslimin. Al-Quran hadir memberikan sebagai obat atau sifat kepada umatnya. Nah, untuk itu ketika kita mengalami gangguan seperti itu, kita harus bedakan, apalagi yang gangguan non medis, sihir, guna-guna, jangan pernah mendatangi dukun. Ketika kita mendatangi dukun, kita masuk dalam dosa kesyirikan. Hukumannya 40 hari sholat kita tidak diterima. Itu kita yang ngantar pun itu kena. Masya Allah, Jadi di sini kami mengajak saudara-saudaraku semua untuk kembali ke jalan Allah, dengan ruqyah syariah. Jadi perbedaan ruqyah di sini, ruqyah ada dua, ruqyah syariah dan syirkiyah. Kalau ruqyah syariah itu yang dilakukan atau dikerjakan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ada tiga syaratnya. Dibaca dengan ayat Al-Quran, kemudian hadis, atau zikir-zikir, yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, dalam membacanya itu suaranya harus dikeraskan, supaya antara pasien dan ruqyah tahu, pasien tahu juga, keluarganya tahu juga apa sih dibaca ini, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, kalau harus ada mahramnya, kalau ruqyah itu syariah itu, misalnya kita meruqyah perempuan, itu harus didampingi oleh mahramnya, tidak boleh sendiri karena akan menimbulkan fitnah. Itu ciri-ciri ruqyah syariah. Adapun ruqyah syirkiyah itu biasa
kalau biasa kita di kehidupan kita ini biasa orang pintar, ya, orang pintar atau dukun, ya. Kita datang ke mereka, biasanya kita disuruh bawa syarat-syarat yang agak memberatkan, ya. Ada pasien saya itu di Bogor itu disuruh bawa emas 10 gram, ya. Itu nanti direndam, ya, ketika dia dibacakan terapi itu direndam di situ. Kalau emasnya dengan telur, ya, telur itu kalau tidak salah 1 rak kemarin itu, karena saya ruqyah online kan, dia telur dan emas direndam bersamaan di baskom. Dalam 1 bulan kalau pecah telurnya itu akan sembuh, nah, menurut si orang pintar tersebut, ya. Qadarullah itu tidak pecah-pecah telurnya. Subhanallah. Ya, itulah. Pertama, syarat yang memberatkan. Kemudian menggunakan sesembahan atau seserahan, ya. Biasanya ayam, ya, harus disembelih. Kemudian kita siapkan pulut, ya, macam-macam warnanya, ya, ada putih, kuning, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang melepas, ya, kita membawa sesajen itu kita lepaskan di satu tempat, ya, katanya untuk melepaskan penyakitnya, ya, seperti itu. Insyaallah itulah perbedaan antara ruqyah syirkiyah dan ruqyah syariah. Kami tadi sore kita cerita, ya, kami tadi sore meruqyah seorang pasien, ya, itu sudah 2 tahun sakit, ya, 2 tahun sakit. Ya, inilah kebiasaan di kita karena mungkin ilmu yang kurang, ketidaktahuan, ya. Sudah keluar masuk rumah sakit, tidak ada perubahan. Kemudian divonis itu asam lambung, kemudian kepalanya otak kiri tidak berfungsi, ya. Alhamdulillah kami ruqyah ada perubahan, ya, tetapi itu perlu proses, ya. Karena ruqyah itu tidak bisa hanya 1 kali, 2 kali, ya. Ibaratnya kita ke dokter, ya, kita ke dokter. Ketika kunjungan pertama pasti disuruh balik lagi 3 hari kemudian, seperti itu, ya. Apalagi sakit yang sudah menaun, ya, seperti itu. Mungkin ada ini, ya, pertanyaannya sudah masuk kali, ya? Sudah ada, ya? Iya. Nanti sambil kita berjalan kita sampaikan materi-materinya, ya. Ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan yang masuk melalui Facebook dari akun Al-Jufri Abu Faruk. Bagaimana cara bedakan ruqyah syar'i dan ruqyah syirki? Kami rasa ini sudah terjawab karena di awal pengantar Ustadz memberikan penjelasan terkait perbedaan antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Kemudian ada pertanyaan dari saudara kita melalui akun Facebook juga, Muhammad Sofyan. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang katanya bisa melihat makhluk halus? Apakah jin bisa sampai membunuh manusia? Lalu ada fenomena ketindihan, Ustadz. Dalam pandangan Islam fenomena ini seperti apa? Tafadhol, Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, saudara kita Muhammad Sofyan, ya. Iya. Kalau fenomena bisa melihat jin, ya, biasanya itu mata tipis, itu kata kebanyakan umumnya. Sesungguhnya fitrah manusia itu adalah tidak bisa melihat yang gaib, ya, tidak bisa melihat yang gaib. Jadi kalau orang mengatakan orang indigo yang bisa lihat jin itu kelebihan, itu salah. Nah, bahwa sesungguhnya si orang tersebut dia sedang dalam pengaruh gangguan daripada jin.
Nah, biasanya kalau yang kasus seperti itu tempatnya di antara mata ya, antara mata atau di bawah mata ya. Itu perlu diruqyah karena mungkin selama ini tidak mengganggu ya, suatu saat itu akan mengganggu ya. Ada pasien kami seperti itu, ada beberapa pasien itu kecil, waktu kecil dia tidak merasakan apa-apa, lihat-lihat gitu. Tapi ketika sudah dewasa itu baru nampak ya, diperlihatkan keburukan orang yang katanya sudah mati, bukannya hancur. Nah, itu diperlihatkan kepada dia. Akhirnya dia akan terganggu. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ketindisan ya. Ketindisan ya. Ketindis ini sebenarnya dalam ilmu ruqyah adalah salah satu ciri-ciri gangguan jin ya. Ciri-ciri gangguan jin. Makanya seorang muslim ya, siapapun itu ya, semuanya ketika mau tidur ya, baiknya ya kita sholat witir ya, untuk menjaga. Kemudian sunnah tidur dikerjakan ya, karena kenapa banyaknya gangguan sihir sihir-sihir kiriman atau gangguan jin itu banyak lewat mimpi ya, mimpi ketindisan. Nah, sehingga itu penting buat kita selalu menjaga sunnah-sunnah tidur ya. Itu sepele sih, tapi memang banyak yang tidak kerjakan ya. Nah, kemudian yang pertanyaannya lagi saya lupa. Dalam pandangan Islam fenomena itu seperti apa, Ustaz? Pandangan Islam ya. Apa ya? Itu gangguan ya. Itu gangguan itu pandangannya. Setan yang bekerja di situ. Ya. Itu gangguan setan. Jadi segera untuk mencegah ya, karena kalau ketindisannya sering ya, dari pengalaman kami itu sudah kena gangguan jin ya. Baiknya diruqyah saja, jangan sampai dari gangguan itu ya kena namanya jin mahabbah. Nah, itu lebih susah lagi nanti. Nah, oke. Ada lagi? Belum ada ya? Iya, baik. Ya, saya mengajak saudara-saudaraku semua untuk senantiasa ya, menjaga sunnah tidur ya. Zikir pagi petang ya, itu kita harus kerjakan ya. Kita baca pagi ya, Allah jaga sampai sore hari. Kita baca petang hari ya, sore hari Allah jaga sampai pagi hari ya. Itu sepele tapi memang banyak yang tidak kerjakan. Kemudian sunnah tidur tadi, sunnah tidur ya. Apalagi banyak pasien kami ini perempuan ya. Rata-rata tidak melaksanakan sunnah tidur. Dia pulang kerja atau dari mall dari mana-mana tiba-tiba langsung plek tidur. Ketindisan. Ada yang bahkan mimpi didatangi biasa bayangan yang coba ingin berhubungan dan seterusnya. Ya. Kemudian ada pertanyaan masuk lagi melalui akun Facebook. Dengan akun Facebook Aditya Andrianto, beliau menanyakan, jika kita bermimpi rumah dimasuki orang tidak dikenal dengan niat jahat, apakah itu termasuk gangguan jin, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Iya, jadi tidak semuanya mimpi kita itu bisa menjadi tanda gangguan jin. Tidak semuanya. Ada yang mungkin kita karena seharian bekerja lelah ya, atau kita berangan-angan punya rumah dan sebagainya, biasa terbawa sampai mimpi. Jadi tidak semuanya ya. Itu biasanya mimpi-mimpi yang menjadi petunjuk buat kita adalah contoh-contohnya ya, kita mimpi didatangi ular atau dipatuk hewan-hewan buas, ular, binatang melata. Kemudian bermimpi melihat api ya, berada di ruangan yang kosong, atau mimpi dari jatuh dari ketinggian. Itu masuk dalam beberapa ciri-ciri gangguan ya.
seperti itu. Jadi kalau yang tadi itu insya Allah tidak termasuk ya. Mungkin takut ada pencuri di sekitar rumahnya. Kemudian ada pertanyaan masuk lagi. Ini pertanyaan kedua dari Muhammad Sofyan. Afwan Ustadz, cara yang mudah untuk ruqyah mandiri di rumah agar kita fokus bagaimana? Karena terkadang ketika ruqyah mandiri dan diruqyah oleh praktisi ruqyah itu berbeda reaksinya Ustadz. Oh berarti Ustadz, kadang beliau melakukan ruqyah mandiri akan tetapi itu tidak berefek kepada dirinya. Tapi ketika diruqyah orang lain itu reaksinya luar biasa. Jadi bagaimana nih Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, untuk pertanyaan dari saudara Sofyan, perbedaan reaksi dalam ruqyah mandiri dan diruqyah oleh praktisi ruqyah. Biasanya ketika kita ruqyah mandiri tidak fokus, ya. Dibuat was-was, iya, dibuat was-was. Jadi rasa takut. Nah, ini juga ya, saya terlewat ya. Banyak anggapan di luar sana ya. Ketika kita ruqyah itu atau diruqyah itu akan kesurupan, ya. Itu tidak benar, ya. Tidak benar gitu. Beberapa kasus memang ada yang kesurupan, ya. Nah, itu tingkat gangguannya atau sakitnya sudah lama, ya, agak berat, ya, biasanya seperti itu. Tetapi kalau gangguannya belum terlalu lama, ya, kemudian ringan, biasanya sendawa, muntah, kepala pusing atau pundak berat, itu aja. Jadi banyak orang yang tidak minum ruqyah karena takut kesurupan. Ya. Terkait dengan pertanyaan itu, ketika ruqyah mandiri, carilah tempat yang kondusif, ya, yang tidak ada orang lalu lalang, tidak ada suara musik, tidak ada suara televisi dan sebagainya. Ya. Kemudian fokus, ya. Jangan lupa niatnya dalam hati, ya. Bahwasanya mungkin saya sampaikan aja niatnya, kurang lebih ya niatnya, tetapi dalam hati ya. Ya Allah ya Rabb, saya berniat ruqyah mandiri, angkatlah penyakit dalam tubuhku dengan tidak rasa sakit, tidak tersiksa dan tidak kesurupan. Jangan lupa yang tiga itu supaya kita terbebas dari yang kita cemaskan, ya. Ya, sudah. Kemudian kita ta'awuz, ya, baca Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, 3 ayat terakhir Al-Baqarah, ya, lillahi ma fis samawati dan seterusnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas, ya. Insyaallah sudah cukup lah ayat ruqyah tersebut. Kemudian ketika ruqyah ada reaksi misalnya kepala pusing, pundaknya berat, itu ditepuk-tepuk. Kalau kepala pusing, kepalanya ditepuk-tepuk, ya, diserang. Kemudian rasa mual, perutnya diusap, diarahkan ke atas supaya bisa sendawa, atau kalau dia ini bisa muntah. Pundaknya berat, pundaknya ditepuk-tepuk, ya, seperti itu. Alhamdulillah, kalau ruqyah mandiri jarang sih terjadi sampai kesurupan. Iya, insya Allah tidak. Untuk itu kalau diruqyah oleh praktisi ruqyah, efeknya lebih kuat, walau alam, ya. Mungkin Allah sudah berikan seperti itu kepada pasien tersebut, sehingga reaksinya ada yang harus kesurupan, ya. Ini juga pandangan yang harus diluruskan di masyarakat kita, di umat kita, bahwasannya tolok ukur kesembuhan dalam ruqyah itu harus kesurupan, ya. Tidak seperti itu, ya. Tanpa kesurupan pun insya Allah sudah sembuh, ya. Yang penting kita harus kembali lagi, ya, ibadah kita harus baik, sholat jangan putus, ya, perbanyak tadarus. Yang mungkin selama ini sholat tadarusnya tidak pernah atau bolong-bolong, ya, di situ diperbaiki. Karena kenapa? Dengan ruqyah itulah kita mendekatkan diri kembali kepada Allah. Ketika kita sakit, Allah uji kita, ya, supaya kembali, ya. Mungkin selama ini kita lalai, ya, sibuk dengan dunia, yang seperti saya sampaikan di awal, sibuk dengan dunia. Allah uji kita dengan sakit supaya ingat lagi kepada Allah, seperti itu.
Baik, jadi kurang lebih seperti itu untuk saudara kita Muhammad Sofyan. Jawaban dari Ustadz semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan di rumah. Dan kemudian poin yang paling inti yang beliau sampaikan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik penyembuh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan masuk lagi, Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana jika kita dapatkan situasi orang seperti kemasukan? Berarti dapati kondisinya kesurupan, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan jika dalam situasi tersebut? Apakah kita lari atau bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, ini fenomena yang banyak ditemui ya di masyarakat ketika kesurupan, orang di sekitarnya panik. Ya, ada yang kesana kemari, ada yang video dan sebagainya ya. Padahal kasihan saudara kita sedang kesurupan. Ya, langkah di awal kita bisa buat air ruqyah dulu. Ya, air ruqyah, ambil segelas air ya, kemudian bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas ya. Setiap selesai baca surat-surat tersebut tiupkan ke airnya. Ya, kemudian usap ke wajahnya. Ya, kalau yang bersangkutan yang kesurupan bisa minum, kasih minum dia. Ya. Nah, kemudian kita ruqyah. Ya. Sebenarnya ruqyah ini mudah ya. Hanya kadang-kadang orang tidak yakin. Ya, takut. Bisa tidak. Padahal bisa. Al-Fatihah bisa, ayat kursi bisa, 30 bisa. Cuma takut dia kesurupan, matanya mendelik, kadang ada rambutnya yang sudah acak-acakan. Nah, cukup bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, kalau dia laki-laki atau perempuan, usahakan di jempol kakinya dipijit-pijit ya. Jangan terlalu keras, nanti sakit. Kalau yang kesurupan perempuan, yang laki-laki yang mau ruqyah, gunakan pengaman ya, karena tidak boleh kita bersentuhan langsung ya. Pakai sarung tangan kah, pakai sarung kah ya, sarung tangan supaya aman. Kalau inilah tidak ada apa-apa ya sudah, gunakanlah apa yang ada, pulpen kah boleh, kayu ya. Karena kita harus menjaga juga adab kita dengan lawan jenis seperti itu. Baik, kepada saudara kami Didot Litratista, itu jawaban dari Ustadz. Jadi jika ada kondisi-kondisi seperti itu, segera bacakan ayat-ayat Al-Quran ya, karena keseluruhan daripada ayat Al-Quran adalah pengobatan, sebagaimana ayat yang disampaikan oleh beliau di awal tadi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sungguhnya Al-Quran diturunkan sebagai penyembuh, Ustadz ya. Nah, Masya Allah. Kembali ada pertanyaan Ustadz dari akun Facebook Aditya Andrianto. Kembali bertanya, Ustadz, ini mungkin pertanyaan ketiga dari beliau. Apakah ruqyah yang tidak syar'i dapat mendatangkan bahaya untuk diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita, Ustadz? Bagaimana dalam hal-hal seperti ini, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih kepada saudara Aditya. Apakah ruqyah tidak syar'i ya datang mendapatkan bahaya? Iya. Pertama dari hukumnya saja sudah haram ya. Kena lagi Allah kasih hukuman kita ya, yang mendatangi dukun atau ruqyah syirkiyah itu 40 hari sholatnya tertolak. Ada pasien kami yang datang ke dukun ya. Beliau sakit. Ketika sakit datang ke orang pintar tersebut, diberikan air minum ya, yang tidak tahu apa yang dibaca, karena memang prakteknya kalau syirkiyah syirkiyah ya, ruqyah syirkiyah itu apa yang mereka bacakan tidak kita ketahui karena suaranya tidak dikeraskan. Nah, beliau sembuh ya, tetapi dari air itu masuk jin yang baru ya, karena mengeluarkan jin yang satu menggunakan jin yang lain ya. Ketika kami ruqyah 5 menit muntah, ruqyah lagi 5 menit muntah. Nah, itu ketika berapa kali muntah sudah alhamdulillah sudah keluar. Nah, pas kesurupan yang reaksinya sempat disampaikan ya, ini jin dari sini. Nah, itu
Seperti itu. Jadi daripada kita terjerumus kepada dosa-dosa kesyirikan, sebaiknya ruqyah mandiri, ya, ruqyah mandiri. Seperti yang kami sampaikan, lebih mudah ruqyah mandiri itu sebenarnya. Kita lakukan sendiri sehari 5 kali, ya, sesudah sholat fardu, ya, itu boleh 10-15 menit, ya. Orang-orang yang sehat pun, ya, boleh ruqyah mandiri, karena ruqyah itu tidak hanya nanti ketika kita sakit, ya, baru mau ruqyah. Orang sehat pun boleh ruqyah. Kenapa? Kita bisa deteksi tubuh kita, ya, apakah sedang mengalami gangguan atau tidak, ya. Selama ini ada satu itu, ya, saya lupa itu. Dia merasa sehat. Ketika dia datang antar temannya yang diruqyah, dia datang teman, ternyata dia nggak reaksi. Nah, itu. Jadi salah satu keutamaan ruqyah mandiri, kita bisa mendeteksi kalau tubuh kita ada gangguan atau tidak. Seperti itu.